teman-teman Super Teens, gua Tori William. Bagi kalian teman-teman yang penasaran tentang apa sih Super Teens adalah satu komunitas di mana anak-anak remaja dari SMP sampai SMA berkumpul dan didasari dengan nilai-nilai Kristiani. Bagi teman-teman yang mau penasaran lagi dan mau tahu info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kami di superteens.id. By the way, welcome to Teens Talk. Wah guys, kita hari ini agak susah sih ya kita bisa ketemu Gideon karena dia baru aja patah tangannya dan sekarang lagi masa pemulihan, bener ya? Iya, cuman udah lumayan lebih baik lah Tor. Ya puji Tuhan udah lebih baik karena tadi kali gue lihat dia sakitnya tuh, aduh sakit banget dan segala macam. Tapi gue mau kenalin dulu dikit ya bahwa Gideon ini adalah temen gue dari SMP dan dia juga sekarang adalah seorang penyanyian. Oke. Dan dia juga adalah teman gue sekarang di gereja dan sekarang Gideon udah menduduki kelas 2 SMA. Betul ya? Halo semuanya. Gila, welcome Gideon, welcome. Gila mantap. Sebelumnya gue mau thank you dulu karena lu udah mau datang ke Super Teens. Dan buat teman-teman di rumah yang lagi nonton, yang lagi dimanapun kalian berada nonton, kita hari ini akan bahas satu topik yaitu tentang ansos yang biasa kalian kenal sebagai antisosial. Nah, kalau gue mau nanya, kalau lu nih ya, ansos itu menurut lo apa? Kalau menurut gua mungkin orang yang sulit untuk bersosialisasi gitu. Orang yang sulit bersosialisasi ya. Iya. Nah, kalau begitu, lu masuk ke orang yang ansos atau orang yang bergaul atau friendly gitu-gitu? Gua dari dulu tuh sempat mikir bahwa gue tuh orang yang sebenarnya cukup gampang untuk bersosialisasi dan gue mikir bahwa teman-teman gue itu suka sama gue gitu dan ternyata gak sesuai dengan apa yang gue pikirin Tor. Oke. Iya, dan juga akhirnya gue juga sempat terjebak juga untuk sulit untuk bersosialisasi sama orang. Berarti lu ansos dulu? Lu serius lu ansos dulu bro? Iya Tor, sempat juga sih karena dulu gue kelas 7 SMP pernah dibully juga sama teman-teman gue di sekolah. Bully. Iya. Tapi gue jujur ya, kalau mau jujur sih gue nggak nyangka kalau lu ngansos ya. Dan buat teman-teman ya, pasti kalau kalian lihat satu video yang ini, kalian pasti nggak akan nyangka kalian kalau Gideon tuh ngansos. Oke, let's go kita lihat video satu ini. Gimana menurut kalian ya? Gideon bukan cuman WL ya, Gideon bukan cuman WL tapi dia nge-rap juga gitu hari ini. Gila, gue yakin ya lu gak ngansos lah gitu hari ini ya. Tapi gue cukup penasaran. Iya. Apa yang buat lu bisa bilang bahwa lu tuh ansos dulu? Iya, jadi dulu gue emang sempat mikir bahwa teman-teman gue itu udah suka gitu sama sikap gue tanpa sebenarnya gue pernah peduli tentang gimana sih perasaan mereka sebenarnya ketika gue mungkin suka banget dulu kalau bercanda atau iseng tuh suka mungkin berlebihan dan gue juga punya sikap yang mungkin sosokan juga gitu sama teman-teman gue dan akhirnya mungkin mereka jadi kurang nyaman dan mereka justru jadi jauhin gue dan akhirnya mereka malah berbalik malah menjelek-jelekan gue gitu, ngebully gue dan itu bikin gue jadi merasa gue adalah orang yang rendah gitu dan akhirnya itu yang bikin gue jadi sulit untuk bersosialisasi sama orang gitu. Jadi karena lu dibully sama teman terus lu jadi nggak ada teman dan segala macam jadi ansos gitu ya. Iya. Kasihan juga ya teman-teman. Tapi apa sih yang lu rasain waktu lu ada di posisi saat itu? Ya gak gampang sih Tor karena gue juga bener-bener merasa kesepian juga sih. Karena gue nggak ada tempat aja untuk teman-teman untuk gue bisa cerita tentang permasalahan gue dan teman-teman untuk gue bisa jadi diri gue sendiri gitu. Karena gue berpikir kalau gue jadi diri gue sendiri justru orang bakal jadi malas dan menjauh dari gue gitu karena diri gue, sikap gue itu sih Tor. Ya yang gue dapet sih ini sih, lu terlalu berpikir, aduh ekspektasi orang gimana nih, ya kan? Ntar kalau gue jadi diri sendiri, dimusuhin lagi gue gitu kan. Dan gue ada percaya bahwa pasti ada tantangan yang lu alamin kan.
Ya, dan gua ngeliat lu sekarang bisa jadi orang yang gaul, itu pasti banyak proses bahkan tantangan gitu. Gimana cara lu menghadapi banyaknya proses-proses itu? Iya, gue bener-bener bersyukur sih karena hari ini gue bisa kenal Tuhan dan gue juga bisa berada di pergaulan yang sehat gitu di Super Teens. Jadi waktu itu awalnya gue mulai ikut retret gereja waktu itu pertama kali waktu gue masih SMP kelas 7. 7. Nah di sana itu kondisi gue masih jadi orang yang emang susah banget untuk bersosialisasi karena ketakutan itu. Dan gue melihat sesuatu yang beda waktu gue di retret itu. Gue melihat ada brothers dan sister di sana, mereka bisa terbuka gitu tentang permasalahan mereka, dan ketika ada yang terbuka dan cerita, gak ada satupun yang menjelek-jelekan kelemahan mereka gitu. Tapi melainkan semuanya kayak malah membantu gitu. Semuanya mendengarkan, semuanya mau mengasihi, dan itu yang bener-bener bikin gue terinspirasi dan jadi tertarik juga untuk mau open juga ke mereka, dan akhirnya gue mulai gabung sama mereka, mereka bantu gue dalam permasalahan gue, dan gue mulai dialihin untuk bisa belajar Alkitab. Dan ketika gue belajar Alkitab, gue benar-benar terinspirasi dan tertarik banget gitu sama sosok Tuhan Yesus. Yeah. Karena ternyata Tuhan Yesus juga dihadapin setiap hari itu dengan orang-orang yang banyak juga membenci dia gitu. Betul banget. Tapi ada sesuatu yang berbeda, bahwa Tuhan Yesus cara dia merespon mereka itu bukan dengan balas dendam atau sedih, tapi justru Tuhan Yesus tuh mengasihi mereka. Dan gue semakin belajar Alkitab, gue belajar bahwa betapa Tuhan Yesus juga mau mengasihi orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang dijauhin sama masyarakat. Dan itu gue relate banget karena gue merasa juga diri gue kan begitu rendah gitu. Dan ketika gue sadar betapa mengasihinya Tuhan Yesus sama gue sehingga dia rela mati di kayu salib bagi gue, dan hari ini gue bisa lepas dari dosa-dosa gue dan masalah gue, dan itu yang pertama kali bikin gue merasa bener-bener gue dianggap. Dan itu yang hari ini bikin gue bener-bener bisa jadi diri gue sendiri sih, Pak. Gila, gue cukup kagum ya bagaimana proses Gideon, proses temen gue melewati fase-fase yang dialami dalam hidupnya tuh. Tadi lu terinspirasi dari teman-teman, dari retret ya kelas 7. Dan menariknya adalah tadi gue dengar tentang lu belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Tuhan yang lu sangat terinspirasi dengan karakter-karakter Tuhan, lu terinspirasi dengan hatinya Tuhan yang benar-benar care sama orang-orang yang mungkin seperti lu di masa dulu ya. Yes. Gila. Tapi ada nggak sih ayat Alkitab yang jadi pegangan buat lu sampai saat ini gitu dalam proses-proses segala macamnya itu? Iya, di Yesaya 43 ayat 1. Bunyinya kayak gini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah membentuk engkau, sebab aku telah menebus engkau, dan aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Dan itu bener-bener yang bantu gue banyak untuk gue bisa jadi diri gue sih. Awesome. Iya, ini ya gue merasa kayak gue kayak Yakub gitu, kayak hai Yakub lu gue gitu kan. Tapi ya itu powerful banget gitu ya. Maksudnya bukan cuma buat lu powerful, tapi ke gue sendiri juga powerful gitu. Karena tadi pas gue denger lu ngomong kayak Yesus ngomong ke Yakub gitu kan, ya tentang kita itu dipanggil Tuhan, kita itu kuat sebenarnya, kita itu nggak perlu lagi takut karena Tuhan sendiri yang udah bentuk kita, Tuhan yang udah manggil kita dan segala macam gitu. Tapi saat ini apakah lu masih menghadapi tantangan, dan kalau masih ada gimana cara lu face tantangan yang lu punya? Iya, kadang tantangan itu juga masih balik lagi sih ke gue, tentang kadang gue juga merasa gue kurang percaya diri sama diri gue sendiri. Gue takut tentang gimana sih pandangan orang lain terhadap gue. Gue takut banget kalau orang tuh punya pandangan negatif gitu sama gue. Dan gue belajar untuk bisa taruh rasa aman gue sama Tuhan, dan belajar bahwa ketika gue merasa takut, ketika gue merasa nggak percaya diri, gue harus tahu bahwa Tuhan Yesus tuh menganggap gue berharga gitu. Dan gak cuman itu juga, dan gue juga harus belajar untuk terus berani bersosialisasi sama orang. Dan
ketika gue bersosialisasi sama orang, bagaimana gue bisa peduli juga sama mereka dan mengasihi mereka, dan juga gimana gue bisa bener-bener rubah sikap gue juga gitu untuk supaya gue juga semakin bertumbuh juga sih Tor, untuk jadi diri gue sendiri. Iya sih, pasti dari gue denger pasti ada tantangan, tapi mungkin tantangan lebih terhadap kepada diri sendiri mau ngelakuin apa tentang diri sendiri. Tapi tadi menarik adalah sebelum tadi gue tanya itu, lu sempat ngomong tentang jadi diri sendiri, kayak lu semangat banget gitu tentang ngomong menjadi diri sendiri. Nah, apa perasaan lu ketika lu udah merasa, wah gue udah jadi diri gue sendiri nih? Gila, apa perasaan lu saat itu? Gue bener-bener merasa happy aja sih Tor, sebenarnya, karena gue udah bisa jadi diri gue sendiri dan udah bisa kenal apa yang sebenarnya Tuhan tuh anggap gue tuh seperti apa, dan betapa berharga gue di mata Tuhan. Dan itu yang bikin gue bener-bener happy sih Tor. Happy ya, berarti happy ya, senang banget berarti ya jadi diri sendiri, gak usah mikirin. Gue setuju ya, kenapa jadi diri sendiri tuh happy, karena ya udah lu gak usah mikirin lagi ekspektasi orang. Oh dia mau gimana, terus mikir orang ngomong, oh gue harus gitu, gue harus gini. Kita gak perlu gitu lagi, tapi dengar lu tadi ngomong tentang jadi diri sendiri adalah bagaimana lu menjadi diri sendiri tapi tetap selarasin sama Tuhan gitu ya kan. Gitu. Dan gue percaya banget bahwa hari ini bukan cuma lu doang gitu yang mengalami di luar sana. Pasti ada banyak orang yang mengalami dan merasakan menjadi ansos, terus gak punya teman segala macam. Lu ada gak tips-tips untuk orang yang mungkin lagi di perasaan itu, di saat itu? Lu ada gak tips-tips untuk mereka? Iya, mungkin buat teman-teman yang juga lagi menghadapi tantangan yang juga gue pernah alami ini, mungkin tips dari gue ya, gue sangat encourage kalian juga untuk bisa kenal Tuhan dan tahu gitu betapa sebenarnya Tuhan Yesus itu menganggap kalian tuh berharga gitu. Dan juga gue sangat mengencourage kalian juga untuk bisa punya pergaulan yang sehat juga gitu. Mungkin komunitas-komunitas yang bisa bantu kalian untuk bisa semakin bertumbuh gitu, bukan malah membuat kalian jadi jatuh, tapi justru membuat kalian semakin bisa bertumbuh lagi sih. Itu aja mungkin ya tipsnya. Itu tipsnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa, itu tips dari Gideon ya. Gua mau thank you dulu karena itu tipsnya berlaku juga buat gua ya untuk bisa open, bisa jadi diri sendiri dan lainnya, dan gak lupa juga tentang Tuhan. Gua pribadi belajar banyak tentang gimana gue bisa menjadi diri sendiri gitu hari ini. Gimana gue nggak usah pikirin ekspektasi orang, gue nggak usah pikirin omongan orang gimana, tapi lebih memikirkan bahwa diri gue sendiri ini sama Tuhan gimana gitu. Dari situ gue bisa menjadi diri sendiri, bisa bersosialisasi ke banyak teman dan bisa punya banyak teman. Tapi kita nggak lupa Tuhan juga hari ini. Thank you banget Git, udah mau datang ke Teenstalk untuk sharing banyak hal tentang Ansos dan tips-tipsnya yang banyak itu. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah, thank you juga udah nonton setia sampai sekarang ya. Sampai sekarang udah nonton. Gue mau ngingetin dan mau encourage juga untuk jangan lupa, mungkin bisa catet, bisa inget juga supaya podcast ini bisa membantu kalian untuk memberikan perilaku yang baru, sifat-sifat yang baru, tapi juga kita bisa sama-sama ingat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi mengalami dan mungkin lagi merasakan apa yang Gideon pernah rasakan pada situasi Ansos itu, dan kalian butuh teman-teman yang bisa membantu kalian dalam mengenal firman Tuhan, kalian bisa langsung gabung dengan komunitas Super Teens dengan cara chat nomor WA di bawah ini ya, di bawah sebelah kanan kalian bisa cek. Dan kalau kalian memberikan masukan juga, kalian boleh tulis di kolom komentar juga. So, see you guys on the next episode. Salam Teen Super.